Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali, bermuajah kembali dengan keadaan sehat walafiat. Maka kita harus panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita teladani akhlaknya dan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah masyhur di telinga kita sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mendirikan, yang menunaikan, yang menjalankan sholat pada malam bulan Ramadan dengan niat ingin mengharap ridha dari Allah dan beriman, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang dahulu. Dalam redaksi hadis tidak disebutkan man sholat tarawih, tetapi man qoma, karena pada zaman Rasulullah SAW belum dikenal sholat tarawih. Dulu disebut dengan sholat malam atau sholat di malam Ramadan. Kenapa disebut sholat tarawih? Karena dalam kitab Tuhfatul Muntad karya Ibnu Hajar Al-Haytami, sumiyat tarawih li'annahum lituli qiyamihim kanu yastarihuna ba'da kulli taslimatain. Dikatakan sholat tarawih karena mereka beristirahat dengan dua salam karena lamanya mereka berdiri. Jadi sholat tarawih adalah sholat yang dikerjakan dengan dua salam dan dikerjakan lama. Keutamaan dari sholat tarawih adalah ghufira lahu ma taqaddama min dambi, yaitu kita akan diampuni dosa-dosa kita yang dahulu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah gak kita melakukan kesalahan atau melakukan dosa? Tentunya kita pasti sudah melakukan yang namanya dosa. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada jalan tanpa berlubang, tidak ada tawa tanpa tangis. Maka tidak ada manusia di dunia ini tanpa dosa kecuali para rasul dan para nabi yang sudah maksum. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntungnya kita dapat menemui Ramadan kembali di tahun ini. Maka momen inilah kita harus memperbanyak amal, memperbanyak takwa kita dengan menjalankan sholat tarawih agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ragima anfu abdin dahola alaihi ramadana falam yukfar lahu fakultu amin. Celaka bagi seorang yang apabila menemui bulan Ramadan kemudian dia keluar tetapi dosanya masih banyak, dosanya masih bertumpuk, dosanya masih sebesar gunung. Ma'udzubillahi min dalik. Maka di momen bulan Ramadan kita harus berusaha,
kita harus berupaya agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan juga disebut dengan bulan maghfirah atau bulan ampunan. Ampunan bagi semua umat muslim di dunia, bahkan seluruh manusia di dunia, apabila mereka menjalankan ibadah puasa dengan menambah amal, takwa dan iman yang tepat dengan menjalankan beberapa keamalan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah dengan menjalankan sholat tarawih. Dengan keutamaannya menghapus dosa, maka ini adalah momentum bagi umat muslim seluruh dunia untuk diampuni dosanya, baik dosa yang dahulu dan dosa yang akan mendatang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di momen bulan Ramadan kali ini, mari kita berupaya, kita tingkatkan takwa kita. Semoga di keluar dari bulan Ramadan kita menjadi pribadi yang suci, pribadi yang terhapus dosa kita, sehingga menjadi pribadi yang fitrah seperti kita dilahirkan kembali di bumi ini. Itu saja, sekian yang dapat saya sampaikan, yaitu keutamaan dari sholat tarawih, yaitu diampuni dosanya. Apabila ada salah kata, itu murni dari saya sendiri, dan apabila ada benarnya, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamin thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.